individu-individu yang mempunyai mirror neuron yang lebih banyak, dia bisa belajar dengan meniru. Dan lebih hebat lagi, kita tahu bahwa mirror neuron itu yang membawa kesadaran kita. Oke, mirror neuron itu yang membuat, dan bahkan kita merasa ada ini adalah karena mirror neuron. Sehingga setahun setelah mirror neuron itu ditemukan, para neuroscientist bisa menyimpulkan individu-individu mana, spesies-spesies mana yang merasa dirinya ada. Tahun 96, neuroscientist setidaknya sekarang ini ada 5 hewan yang merasa dirinya ada. 5 hewan. Dolphin, simpanse, bonobo, orang hutan, dan manusia. Nah, ini adalah binatang-binatang yang merasa dirinya ada. Pada umumnya anjing itu tidak merasa ada. Pada umumnya, tapi ada beberapa anjing yang merasa dirinya ada. Berkecualian. Seperti manusia, pada umumnya manusia itu merasa dirinya ada. Tapi ada beberapa manusia yang tidak merasa dirinya ada. Orang yang imbesil, tidak cukup mirror neuronnya untuk merasa dirinya ada. Nah, sekarang kok ngerti manusia, kok ngerti neuroscientist itu individu itu merasa dirinya ada? Gampang ngetesnya. Ngetesnya itu dihadapkan di cermin. Itu yang paling sederhana. Kalau dia itu sibuk dengan bayangannya di situ, dia nggak merasa ada. Tapi kalau dia sibuk terus dia merasa dirinya ada. Dan pada saat itu, nah kenapa dikatakan neuron cermin? Karena dia selalu aktif pada saat bercermin. Neuron ini berpendar pada saat individu itu bercermin. Makanya dikatakan neuron cermin. Dan itu yang membuat dia merasa ada. Jadi ada itu ada di mana? Di utek, gitu ya. Nggak usah. Kita keberadaan di luar apa? Kalau kita main game, kita ada di situ. Alah kamu ini. Ya memang filsuf gitu, seru itu. Kita main game, kita ada di sana. Berarti eksistensi kita ada di sana. Gondolmu ya. Eksistensi itu jelas ya. Mirror neuron itu melakukan semacam simulasi. Jadi pada saat kita itu melihat neuron cermin kita itu melakukan simulasi. Apalagi kalau neuron cermin bergabung menjadi satu, terus kemudian membentuk sebuah sirkuit. Itu akan membuat kita jadi sangat cerdas. Itu yang namanya kecerdasan terdistribusi. Neuron, walaupun begitu, secerdas apapun, sehebat apapun neuron, kalau dia sendirian, dia nggak bisa apa-apa. Neuron cermin itu pada individu yang punya otak, ya, forebrain, otak besar ya, yang gede itu. Otak tengah itu otaknya reptil. Otak tengahnya itu sudah aktif. Jadi kalau diaktifkan otak tengah mau jadi reptil. Makin banyak mirror neuron pada individu, makin dia sadar akan eksistensi. Makin dia sadar bahwa dia adalah bagian dari alam semesta. Makin altruis mereka. Mirror neuron itu bagaimana cara kerjanya? Pada saat kita itu mirror neuron kita, kalau sebenarnya mirror neuron kalau sendiri juga nggak ada kerjanya. Sel ginjal kita itu, sel ginjal, kalau sendirian goblok dia, bodoh ya. Tapi begitu beberapa sel ginjal membentuk jadi satu jaringan yang namanya glomerulus, terus bergabung dengan simpepon, cerdas dia bisa memfiltrasi darah kita yang beracun, diambil racunnya, yang enggak, cerdas. Sel hati kita, liver kita itu kalau sendirian bodoh banget. Tapi begitu dia bergerombol, dia cerdas, bisa menetralisir racun, bisa macam-macam. Otak juga gitu. Sel otak kita sendirian, ya nggak ada artinya. Tapi dia membentuk sirkuit, jadi cerdas. Itu yang namanya kecerdasan terdistribusi, kecerdasan gerombolan. Sendirian juga nggak bisa. Jadi memang alam semesta itu dasarnya simple awalnya ya. Neuron cermin itu yang membuat kita bisa merasa sedih kalau nonton sinetron. Dia orang dengan mirror neuron, dia bisa membayangkan kalau aku gitu, rasanya itu kayak gitu. Sakitnya itu di sini loh. Pada saat kita kejepit resleting, menonton sinetron itu terus kita ikut nangis. Itu karena neuron cermin kita bekerja. Itu dia meniru itu kan. Cara-caranya yang galak-galak gitu tuh ditiru. Itu kita learning by imitation. Nah, mirror neuron, individu yang soliter itu tidak perlu neuron itu. Bakteri misalkan. Bakteri itu betul-betul tidak perlu teman untuk hidup. Bahkan kalau ada teman itu dianggap sebagai kompetitor.
Tapi ya memang evolusi ini merancang sel ini untuk bisa saling makan pada saat masa paceklik. Gitu. Jadi manusia itu akhirnya dia dengan neuron cerminnya itu dia belajar bersama, menentukan sesuatu bersama, berpikir bersama, menyimpulkan, dan akhirnya budaya itu bisa berkembang.